ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan mengenai lafaz. Jadi seperti yang sudah berkali-kali saya jelaskan, mantik itu sebetulnya tidak membahas lafaz, dia hanya membahas makna. Kulli dan juz'i, kulliyatul khamas yang menyusun sebuah definisi itu sejatinya adalah makna. Tapi makna ini tidak akan bisa difahami, atau makna itu bisa difahami bersama dengan perantara lafaz. Dengan perantara apa? Dengan perantara lafaz. Lafaz bukan hanya lafaz biasa, tapi lafaz dilihat dari sisi dalalahnya. Sehingga di mana-mana mantik itu selalu pertama kali membahas tentang dalalatul alfaz, kemudian baru bahas lafaz. Lafaz ini nanti cuman untuk menjembatani pembahasan kepada yang namanya adalah al-kulliyat al-khams. Sehingga di sini pembahasan lafaz bukan pembahasan utama dalam mantik, dalam arti pembahasan utamanya nanti adalah kulliyatul khams. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja. Al-lafzu, yang namanya lafaz, ini ganggu sekali nih. Oke. Yang namanya lafaz itu dibagi menjadi dua. Ada lafaz yang sebenarnya kalau di sulam pembagiannya mulai dari muhmal dan musta'mal, tapi kepanjangan karena nggak penting juga. Muhmal ya nggak kita pakai, ngapain dibahas kan. Muhmal itu seperti dais nggak ada maknanya. Dais itu kebalikan dari zaid dibalik dais, muhmal. Dalam usul fikih juga pembahasan itu dimulai dari al-lafdhu imma muhmalun wa imma musta'mal. Cuman kita langsung bahas ke pembahasan ya, lafaz-lafaz yang musta'mal saja. Al-lafdhu ad-dal, lafaz yang memberi petunjuk satu makna. Itu ada dua. Yang pertama ada mufrad, yang kedua ada murakkab. Kedua ada murakkab. Apa itu mufrad? Lafaz mufrad adalah ma la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Definisinya, ma la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Mufrad adalah setiap lafaz yang tidak dikehendaki dengan bagian-bagian dari lafaz itu, tidak dikehendaki dalalah atas bagian-bagian maknanya. Masih abstrak. Nanti saya kasih contoh, tapi kita ke murakkab dulu. Karena kadang untuk memahami sesuatu itu kita perlu memahami bandingannya. Untuk tahu hitam kita perlu tahu putih. Ini putih, oh berarti yang itu hitam. Nah, ini terang, oh berarti yang
remang-remang itu gelap. Jadi untuk tahu sesuatu kadang kita perlu tahu nadhir, bandingannya. Lalu murakkab itu apa definisinya? Murakkab adalah ma yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Ma yuradu, ini anunya udah mulai ini ya. Ma yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Murakkab itu kebalikannya, yakni murakkab adalah ma yuradu bil juz'i minhu. Setiap lafadz yang dikehendaki dengan juz'i minhu, bagian-bagian dari lafadz itu, dalalah, dikehendaki adanya dalalah ala juz'i maknahu, atas bagian dari makna yang lain. Contohnya, saya mengatakan romil hijarah, romi al hijarah. Romil hijarah artinya adalah pelempar batu. Ketika saya mengatakan romil hijarah, seorang pelempar batu, maka saya menghendaki yang pertama tentu saja ada dua bagian. Satu romi, yang kedua al hijarah. Lafadz ini dua bagian. Tapi lafadz yang terdiri dari dua kalimat ini itu belum tentu murakkab, karena nanti ada contoh-contoh di mana mufrad terdiri dari dua bagian juga, tapi dia dikatakan mufrad. Kenapa? Perhatikan. Romil hijarah saya sebut sebagai atau disebut sebagai murakkab karena pertama dia terdiri dari dua bagian, kemudian antar bagiannya menunjukkan dalalah, punya dalalah atas maknanya masing-masing. Romi ini maknanya apa? Romi itu maknanya adalah pelempar. Pelempar itu berarti seseorang yang melakukan pekerjaan melempar. Oke, ada satu makna. Kemudian al-hijar itu apa? Hijar itu adalah batu. Batu itu apa? Batu itu adalah suatu benda yang keras. Ya udah, benda yang keras. Nah, itu namanya batu. Berarti romi ini maknanya sendiri, al-hijarah maknanya sendiri. Mereka berdua bertemu, bergabung. Akhirnya bentuknya adalah ada orang megang batu terus melakukan pekerjaan melempar. Disebut romil hijarah. Bisa dipahami? Oke, sekarang yang mufrad. Contoh saya mengatakan Abdullah. Misal, saya mengatakan Abdullah. Abdullah ini nama orang. Kira-kira Abdullah ini disebut mufrad atau murakkab? Ya mufrad. Karena Abdullah itu nama orang. Walaupun dia terdiri dari dua kalimat, Abdun dan Allah, tapi maknanya bukan Abdun itu berarti hamba. Hamba itu berarti ya seseorang yang punya sifat ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Allah itu adalah zat al-qadim, al-musamma billah dan seterusnya. Bukan. Abdullah itu kalau sudah menjadi nama orang, maka dia menjadi satu sosok. Kalau romil hijarah memang setiap bagiannya punya dalalah makna tersendiri. Romi satu orang, Romi itu ya satu sosok, punya dalalah tersendiri, punya makna tersendiri. Kemudian al-hijarah juga punya makna tersendiri. Nah, yang namanya lafadz mufrad ini sebagaimana yang ditulis sama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, beliau mengatakan ada 4 surah. Fihi arba'u surah. Fihi ada 4 surah. Surah yang pertama adalah la yakunu lahu juz'un. Surah yang pertama lafadz mufrad itu nggak punya juzuk, nggak punya bagian. Contohnya apa? Ki. Lafadz ki alaman sebagai nama. Ada orang namanya Ki misalnya. Maka Ki ini lafadz sudahlah mufrad, nggak punya bagian. Nggak punya bagian secara makna pun tidak punya bagian secara huruf. Hurufnya cuma 1. Artinya nggak punya bagian itu dia nggak bisa dibagi 2. Cuma 1 dia. Berarti ini mufrad secara makna, secara dalalah plus mufrad secara lafadz atau huruf. Nah. Atau yang kedua, kana lahu juz'un la makna lahu. Kana lahu juz'un la
makna lahu. Secara lafadz punya bagian-bagian, tapi bagian-bagiannya itu tidak menunjukkan makna tersendiri. Tidak menunjukkan makna yang dimaksud. Misalnya al-insan. Al-insan. Al-insan ini sudah tersusun. Ada apa? Kalau tadi kan ki satu huruf, ini ada berapa huruf? Ada lebih dari satu huruf, berarti tersusun. Hurufnya tersusun, tapi kalau kita pisah-pisah hurufnya, setiap hurufnya ini tidak menunjukkan makna tersendiri. Beda sama romil hijaroh. Romil hijaroh terdiri dari romi dan al-hijaroh. Dua-duanya menunjukkan makna tersendiri. Tapi kalau al-insan punya juzuk, punya apa? Juzuk, punya bagian, tapi bagian-bagiannya tidak menunjukkan makna tersendiri. Atau yang ketiga, lahu juz'un dzu maknan lakin la yadullu alaih. Lahu juz'un dzu maknan lakin la yadullu alaih. Contohnya Abdullah alaman. Lahu juz'un, punya bagian, dzu maknan, yang tiap bagiannya ini punya makna masing-masing, lakin la yadullu alaih, tapi maknanya itu tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan makna lain. Tidak menunjukkan makna lain. Beda sama ini tadi, romil hijaroh, ya kan? Romil hijaroh ini maknanya, tiap maknanya menunjukkan makna lain. Romi ini satu makna, al hijaroh makna yang lain. Tapi kalau Abdullah, Abdun dan Allah dua-duanya menjadi satu makna karena dia menjadi alam, menjadi nama. Apakah kemudian kalau ada orang namanya Abdullah berarti di dalam dirinya itu ada dua? Ya enggak. Ya orang namanya Abdullah ya sudah Abdullah. Walaupun namanya itu murakkab tapi secara makna mufrad. Dan kita membahas makna. Kita membahas apa? Makna, bukan lafadz. Yang keempat, lahu juz'un dzu makna dalun alaih lakin la yakunu muradan. Lahu juz'un dzu maknan dalun alaih lakin la yakunu muradan. Punya bagian, tiap bagiannya menunjukkan makna juga sendiri-sendiri, tapi la yakunu muradan, tidak dikehendaki, maknanya itu tidak dikehendaki sebagai dua bagian. Contohnya apa? Contohnya ada orang namanya hayawanun natik. Al hayawan an-natik alaman, lagi-lagi alaman. Kalau ini bukan nama, maka dia murakkab, jelas kita masuk ke murakkab. Tapi kalau ada orang namanya al hayawan an-natik, maka dia menjadi apa? Mufrad. Iya memang terdiri dari dua bagian. Dua-duanya punya makna masing-masing. Al-hayawan itu satu makna, an-natik makna yang lain. Ya kan? Al-hayawan satu makna, an-natik makna yang lain. Tapi kebetulan makna ini tidak dikehendaki sebagai makna murakkab. Dia dikehendaki sebagai makna mufrad. Kenapa? Karena dijadikan sebagai nama. Dia tidak dikehendaki sebagai lafadz murakkab, tapi dia dikehendaki sebagai lafadz mufrad. Kenapa? Karena dia menjadi sebuah nama, maka dia tetap menjadi mufrad. Bisa difahami? Kenapa? Bedanya sama yang ketiga. Oh, bedanya adalah ini mudhof ilaih, kalau ini sifat mausuf. Al hayawan an-natik. Dalam nahwu itu ya, dalam nahwu mudhof ilaih itu masuknya mufrad. Tapi kalau sifat mausuf masuknya murakkab. Lah ini dibedakan. Kenapa? Karena sifat ini sifat mausuf. Jadi jangan sampai orang kira, oh, ini sifat mausuf ini harusnya murakkab. Ya. Dia kalau tidak menjadi nama dia murakkab, tapi kebetulan menjadi nama. Maka di sini disebut lakin la yakunu muradan. Tidak dikehendaki sebagai makna yang lain. Kebetulan dia dijadikan sebagai nama. Lah kalau orang namanya hayawanun natik, ya berarti hayawanun natik itu merujuk pada satu orang. Bukan kemudian hayawan punya makna sendiri, an-natik punya makna sendiri. Ya memang dua-duanya punya makna sendiri, tapi kan ketika dijadikan sebuah nama dia menjadi apa? Nah, menjadi mufrad karena cuma dikehendaki pada satu orang. Nggih. Saya kira jelas. Nah, kemudian dari sini, dari mufrad ini, karena kita cuma bahas mufrad ya, kita nggak bahas murakkab. Dari mufrad ini
kalimat-kalimat yang mufrad ini dibagi menjadi dua. Jadi yang qasimu al-mufrad, yang qasimu al-mufrad bin nazar ila ma'nahu, bin nazar ila maknahu. Dilihat dari maknanya, lafaz-lafaz mufrad dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kulli dan yang kedua ada juz'i. Kulli kemudian ada juz'i. Seperti yang kita tahu semua, definisi kulli adalah ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Itu definisi di hampir semua kitab-kitab mantik seperti itu. Ma la yamna'u nafsu tasawwurihi atau nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Ma la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i asyarikati fihi. Ini beda, sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan ya, bedanya kulli dan kul kan. Sudah sempat saya singgung kan, kulli dan kul kemarin waktu menerangkan pembahasan dalalatul am ala ba'di afrodihi. Nah, kulli ini apa? Kulli itu seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, satu kalimat yang ketika kita tasawurkan itu tidak mencegah adanya syarikah. Adanya apa? Syarikah. Ketika saya mengatakan insan, maka ketika kita tasawurkan makna insan itu bisa kita terapkan ke banyak afrod. Ke banyak apa? Afrod. Oh, Zidan insan, siapa jenenge? Rizky insan. Rizky yang kedua juga insan, Farhan juga insan, dan seterusnya. Ada banyak insan. Nah, ciri-ciri lafadz kulli itu, ciri-ciri lafadz kulli itu dia bisa dijadikan mahmul untuk afrodnya. Bisa dijadikan mahmul untuk afrodnya. Oke, afrodnya insan apa aja? Afrodnya insan. Al-insan afrodnya apa aja? Ya banyak. Zidan, Joe Biden, terus Donald Trump, terus dan seterusnya. Maka kita bisa mengatakan bahwa Zidan insanun, Joe Biden insanun, ya kan? Zidan insanun. Berarti ini menjadi Zaidan menjadi maudhu, insan menjadi mahmul. Jadi ciri-ciri lafadz kulli bisa dijadikan mahmul untuk setiap afrodnya. Afrodnya insan apa yo? Ini tadi Zidan, Joe Biden, Donald Trump, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Kenapa kok orang kafir semua? Ya kan ada yang satu Islamnya kan Zidan itu tadi. Zidan insanun, Zidan manusia. Bisa dijadikan mahmul untuk afrodnya. Itu ciri-ciri lafadz kulli. Oke. Nanti kita bahas kulli lebih lanjut. Tapi sekarang kita ke yang juz'i dulu. Definisi juz'i adalah kebalikannya. Ma yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Ma yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikah. Oke. Misal saya mengatakan Zidan, perhatikan. Ini penting. Atau Zaidun gitulah ya. Atau nama yang paling banyak di dunia apa? Muhammadun. Nama paling banyak, paling populer bahkan di negara-negara kafir itu Muhammad. Iya serius. Nama Muhammad. Ada Muhammadnya namamu? Enggak ada. Enggak dapat syafaat. Raya. Oh, udah pakai nama surga ya? Oh. Pintu surga. Tapi jadi nama itu ada yang dalalahnya mutobakoh, ada yang kalau mutobakoh itu berarti orangnya, perilakunya sesuai namanya. Karena Royan itu adalah pintu surga untuk orang yang ahli puasa. Yuk dilihat, mutobakoh enggak? Siapa? Yang sekamar. Bisa jadi saksi, dia sering puasa enggak? Kalau Ramadan. Nggih. Juz'i.
Saya mana tadi? Nah, misalnya nama Muhammad. Muhammad itu juz'i kan? Ya kan? Karena yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikah. Ketika kita mentasawurkan nama Muhammad, maka yang terpikir oleh kita ya afrodnya satu, Muhammad aja udah. Beda sama insan. Kalau insan, ketika kita mentasawurkan lafadz insan, maka yang terfikirkan oleh kita adalah pokoknya semua yang bisa masuk dalam definisi insan, yaitu hayawan natik, ya bisa dimasukkan insan. Zaidun, Umar, Bakar, Zidan, Rizky, Joe Biden, dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam insan. Tapi kalau saya mengatakan Muhammad, maka yang tertasawur di akal saya cuma satu. Nah, cuman ada pertanyaan, lah kalau Muhammadnya banyak, apa nggak jadi kuli itu? Ternyata Muhammad di Indonesia ada sekian juta, di Amerika ada sekian, ada banyak nama Muhammad. Apakah itu nggak jadi kuli? Nah, ini dia. Ini disebut sebagai juz'i hakiki dan juz'i nisbi. Ada juz'i hakiki, ada juz'i hakiki, dan ada juz'i yang nisbi. Jadi juz'i itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada yang hakiki, dan ini yang dibahas dalam mantik. Artinya yang kita juz'i yang sedang kita bahas itu juz'i yang hakiki ini. Yang kedua ada yang nisbi atau idhofi lah istilahnya. Idhofi. Hakiki dan idhofi. Apa itu hakiki? Hakiki definisi adalah mafhumuhu min haitsu wad'uhu. Mafhumuhu min haitsu wad'uhu. Kita mendapati mafhum juz'i ini memang dilihat dari sisi wadoknya. Nama Muhammad itu ketika orang tuanya melahirkan anak terus diberi nama, oke, kamu saya beri nama Muhammad. Wadoknya berarti Muhammad itu untuk nama dia, bukan untuk nama yang lain. Bukan untuk nama yang lain. Adapun nanti ketika ada Muhammad yang lain, itu disebut ishtirok lafzi, persamaan nama Muhammad dari sisi lafadz. Tapi dari sisi makna, orang tuanya ketika memberi nama Muhammad cuma untuk satu orang. Karena wadoknya Muhammad itu digunakan untuk nama satu orang. Ada nama lain lagi Muhammad, ya itu berarti nanti ishtirok lafzi itu disebut sebagai juz'i idhofi. Nah, juz'i idhofi itu sebutannya ishtirok lafzi saja. Ishtirok lafzi, kemiripan lafadz, kesamaan secara lafadz. Bukan berarti terus Muhammadnya ada banyak sehingga menjadi kulli. Nggak, itu hanya ishtirok lafzi. Tidak bisa disebut sebagai apa? Tidak bisa disebut sebagai nggak bisa. Mafhum? Oke. Oke, sekarang kita ke lafadz yang kulli. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Bentar. Oke. Lafadz kulli definisinya adalah ma la yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi, yakni setiap lafadz yang tasawurnya tidak mencegah kita untuk memahami bahwa di dalamnya itu ada banyak afrod. Seperti insan, kita bisa pahami insan itu di situ ada Zaid, ada Umar, ada Bakar, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kulli ini juga bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang atau beberapa sisi. Yang pertama, kulli ini bisa dilihat dari sisi bi'tibari wujudi afrodihi. Jadi kulli bi'tibari wujudi afrodihi. Ini saya kasih contoh langsung. Contohnya apa? Al-insan. Al-insan. Kemudian kita bagi kulli ini menjadi kulli bi'tibari wujudi afrodihi. Wujudi afrodihi. Dilihat dari sisi, ada nggak wujud nggak afrodnya kulli ini? Insan misalnya, afrodnya insan ada nggak? Ya banyak. Sampai sekarang ya ada banyak. Ada berapa populasi insan di dunia ini? Berapa miliar? 8 miliar. Serius nggak itu? Survei tahun berapa itu? Yang lahir kemarin sore udah dihitung belum? Enggak. Jangan ngarang.
Mentang-mentang saya nggak bisa cross check sekarang terus ente ngarang. Yes, katakanlah 8 miliar itu ya. Nah, berarti afrodnya insan itu ada. Di alam kharij ada. Bisa kita konfirmasi. Maka dari seluruh lafaz-lafaz kulli ini, kita bisa lihat ada nggak lafaz kulli yang tidak ada afrodnya? Ada. Jadi kita bisa melakukan pembagian yang pertama, kulli yang tibari afrodi fil kharij ya, fil kharij. Mawjud fil kharij terus ditambah ma'at tanahi. Mawjud fil kharij ma'at tanahi. Kulli ini wujud di alam luar ma'at tanahi tapi terbatas. Ya, contohnya manusia itu terbatas. Kemudian bintang-bintang, planet-planet itu ada, kulli juga planet. Kalau saya mengatakan planet, maka bisa masuk Jupiter, Pluto, Mars dan seterusnya. Tapi terbatas. Manusia juga terbatas. Nah, contohnya misalnya Al-Kaukab ya, planet-planet. Ini pembagian yang dilakukan sama Syekh Zakaria. Saya cuman ini aja. Kemudian yang kedua adalah mawujud biduni tanahi. Wujud di alam kharij wujud, tapi nggak ada batasnya. Nah, apa coba? Yang tahu? Mawujud bidun tanahi. Hah? Apa? Oh, alam semesta terbatas. Terbatas alam semesta. Nah? Terbatas. Pokoknya makhluk terbatas. Yang nggak terbatas cuma Allah. Loh iya serius. Maka Syekhul Islam ngasih contoh apa? Nikmatullah. Nikmat Allah itu nggak terbatas. Wa in ta'uddu nikmatullah. Nikmatullah. Walaupun ini dikritik ya sebetulnya. Karena terlalu ya ada. Karena nikmatullah itu kenapa kok dikatakan, kenapa ini dikritik sama beberapa ulama, diantaranya yang nulis hasyiah itu ya. Beliau mengatakan bahwa karena nikmatullah itu ada sejak azali. Lah sesuatu yang azali itu nggak masuk pembahasan ilmu mantik harusnya. Mantik itu hanya membahas perkara yang hadits. Maka harusnya semuanya itu terbatas. Sudah maujud terbatas semua. Harusnya ini nggak usah dimasukkan. Kalaupun mau dimasukkan, itu memasukkan nikmatullah juga kurang tepat. Karena nikmatullah itu fi'lullah. Nikmatullah itu fi'lullah. Lah yang namanya fi'il itu nggak ada di alam kharij. Fi'il itu perbuatan. Di alam kharij itu yang ada adalah kesehatan, kemudian duit, gitu-gitunya. Yang ada itu benda-benda materinya. Tapi nikmatullah yang sesungguhnya itu nggak ada fil kharij. Yang ada fil kharij itu contoh yang tepat harusnya adalah sifatullah, sifat Allah. Waduh, itu pembahasannya panjang lagi itu. Oke, tapi nggak apa, karena kita sedang mengkaji kitabnya Imam Zakaria, bukan mengkaji kitabnya Ahmad Al-Malwi atau Syekh Al-Attar. Jadi kita nggak perlu berpanjang-panjang di situ. Kemudian yang ketiga, tapi ini juga ada di Idhul Mubham. Di Idhul Mubham juga disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah lam yujad limtina'iha aklan. Lam yujad fil kharij. Lam yujad fi al kharij. Tidak ada di alam realitas. Kenapa nggak adanya? Nggak adanya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang mustahil aklan wujudnya. Yang kedua, ya memang kita temukan setelah kita observasi nggak nemu aja. Contoh yang mustahil aklan apa? Hah? Apa? Jin kok bisa mustahil aklan? Iya. Atau ngaji akidah lagi. Yang mustahil aklan itu contohnya adalah istima'u ad-diddan. Istima'u ad-diddain. Nah, contohnya istima'u ad-diddain. Istima'u ad-diddain. Berkumpulnya dua hal yang saling kontradiktif, bergerak dan diam, mustahil. Lam yujad fil kharij, alasannya apa? Limtina'iha aklan. Limtina'iha aklan. Secara akli mustahil. Nggak mungkin ada di alam kharij. Yang keempat, ada yang wujud. Nggak ada wujudnya di alam kharij,
Tapi nggak ada wujudnya itu bukan karena dia mustahil akli. Ya memang setelah kita cari-cari nggak ada. Setelah kita cari-cari apa? Nggak kita temukan. Contohnya apa? Jabalun min yakut. Gunung dari yakut. Yakut ya apa yakut? Berlian ya. Ayo, pokoknya jabalun atau apa namanya jabalun minat zahab juga nggak ada juga. Ada. Opo? Terbuat dari emas? Dalamnya, bukan terus kemudian dia terbuat dari emas. Lam yujad fil kharij. Lam yujad ma'a mungkin wujudihi. Ma'a mungkin wujudihi. Tapi mungkin. Ya mungkin aja. Al-jabal minal yakut. Oke. Kemudian yang kelima apa? Wujuduhu fardun wahid. Wujuduhu maujudun atau ya maujudun wahidun. Wahid bas. Kamu seorang. Nah, ada kalanya wahid ini karena memang dia hanya boleh satu. Ada kalanya wahid ini sebetulnya bisa banyak, tapi setelah kita temukan, setelah kita cari-cari ya cuma satu. Contoh yang mewujud wahid karena memang harus satu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, memang wajib satu, wajibul wujud dan wajib esa. Tapi kalau yang mewujudnya wahid saja, setelah kita cari-cari nggak ada yang lain, yo tinggal cari aja di alam semesta ini yang cuma satu. Hajar Aswad, Ka'bah cuma satu. Apalagi Riz? Apalagi yang cuma satu? Hah? Saya harusnya tadi dipatahin. Cintaku padamu. Ngono lho, Riz. Rizky. Umurnya belum tahu. Masih muda. Nggih. Langsung nih. Kenapa? Langsung kamu ngatain dia tua. Rizky, istighfar. Nggih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Terlalu jelas. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, kulli ini juga bisa dilihat dari sisi nisbatul alfat al-kulli ilal makna. Nisbatu alfadil kulli, nisbatu alfadh al-kulli ilal makna. Nisbat lafat-lafat kulli terhadap makna. Yang pertama ada yang disebut kulli mutawati. Ini dalam Idhahul Mubham juga ada, Sulam juga ada. Kulli mutawati. Apa itu kulli mutawati? Kulli mutawati adalah ittahadal makna fi afrodihi. Yakni setiap lafat kulli yang makna kulli tersebut pada afrodnya sama, setara. Nggak ada nggak ada gradasi. Tidak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Misal, Zidan manusia, Rizky juga manusia. Kemanusiaan yang ada pada diri Zidan dan kemanusiaan yang ada di Rizky, mana yang lebih utama? Nggak ada, udah sama semua. Hayawanun natik. Tapi yang satu lebih cerdas, yang satu lebih, itu bukan itunya. Hayawanun natik itu kan kita lihat dia memang punya potensi berpikir. Dua-duanya punya potensi berpikir. Secara kemanusiaan semuanya sama, nggak ada perbedaan. Beda kalau misalnya yang secara jelas bisa kita lihat, yang ada perbedaannya adalah putih, warna putih. Putihnya tembok sama putihnya yang lain lah. Ini aja. Susu. Putihnya susu sama satu lagi putihnya bingung mana waduh. Apa? Yang putihnya agak nampak ini loh. Nampak berbeda. Tulang sama putihnya orang sama putihnya tembok. Ya gitulah ya. Putihnya kulitnya Rizky sama tembok. Itu kan beda. Secara tingkatan. Papan tulis dan tembok. Ya ini juga sama ya. Nah, putihnya bisa kita lihat beda nih. Tapi nanti ada yang ngengkel loh. Enggak, kamu buta warna ya. Ini enggak putih. Repot juga. Subjektif warna. Ya, ala kulli hal kalau kulli mutawati itu berarti lafadz kulli yang
tidak ada perbedaan pada setiap afrodnya. Makna kulli tersebut tidak berbeda di setiap afrodnya. Manusia itu kulli, afrodnya sama saja, Zaid sama Bakar. Kemanusiaan pada diri Zaid dan pada diri Bakar beda nggak? Nggak beda, sama semuanya. Itu namanya kulli mutawati. Jadi ittihadul makna fi afrodihi. Ittihadu al makna fi afrodihi. Contohnya al insan. Manusia itu setiap afrodnya ya punya sisi kemanusiaan yang sama. Kemudian yang kedua ada kulli musyakkik. Kulli musyakkik. Musyakkik ini menurut Syekhul Islam Zakaria ada dua. Ada musyakkik. Definisinya dulu. Musyakkik ini adalah ikhtalafa fi ada dua. Pertama fi syiddah. Jadi mukhtaliful makna, mukhtalif al makna, berbedanya dari hal apa? Yang pertama fi syiddah. Fi syiddah, yang kedua fit taqaddum. Yang kedua fit taqaddum. Syuf. Maknanya berbeda fi syiddah. Fi syiddah itu apa? Kekuatan tadi. Kekuatan itu artinya yang ini lebih syiddah, yang ini akhaf. Putihnya tembok itu syiddah lebih kuat daripada putihnya saburoh ya, misalnya. Jadi sama-sama putih. Putih itu kulli. Semua bisa masuk putih. Royan pun kalau dia ke Afrika masuk putih. Oh ini Afrika ya. Banyak Afrika yang agak-agak sonoan dikit. Sudan, Zinji, Senegal, Madagaskar. Oke, fisyiddah. Contohnya al-bayad. Al-bayad. Nah, bayad itu beda-beda. Putihnya salju dengan putihnya air itu beda. Fisyiddah. Ada yang fit taqaddum. Berbeda makna dari sisi siapa yang lebih dulu. Contohnya al-wujud. Al-wujud. Saya wujud, Rizki wujud, Nabi Muhammad wujud, Allah juga wujud. Wujud itu kulli juga. Ada banyak afrod yang masuk di situ. Tapi tentu saja wujudullah itu lebih dulu bahkan tanpa permulaan. Al-wujud fit taqaddum. Bisa difahami? Apa? Yang apa? Taqaddum. Ya, dia bisa banyak. Bisa banyak. Iku betul tulisannya. Endi? Al-fadil kulli ilal makna itu. Hah? Oh, nisbatu al-fadil kulli ilal makna. Penisbatan lafat-lafat kulli terhadap maknanya. Khotnya agak beda. Ini khot apa namanya? Bukan. Khot al-Jawi asy-Syarqi. Khot Jawa Timuran. Khot Jawa Timuran kayak gini. Oke. Lah cuman sebetulnya pembagian-pembagian seperti ini tidak berkaitan langsung sama kuliatul khomas sebetulnya, tapi tetap dibahas. Dan apa yang beliau bahas ini, misalnya kalau kita lihat di Idhul Mubham ada tambahan. Di Idhul Mubham itu tambahannya adalah ada kulli musyakkik, nanti ada kulli mushtarak. Kulli mushtarak itu lafadznya satu tapi maknanya ada lebih dari satu. Nah, contohnya adalah ain. Ain itu ada yang maknanya mata, ada yang maknanya air, mata air. Kemudian misalnya ada kulli mutaradif. Kalau mutaradif itu maknanya lafadznya dua tapi maknanya satu. Lafadznya dua tapi maknanya satu. Contohnya insan dan bashar. Insan itu manusia, bashar juga manusia. Mutaradif, sinonim. Kemudian ada kulli mutabayin, kulli yang maknanya itu bertentangan. Apa? Lawan kata sinonim itu apa? Antonim. Nah, kulli yang mutabayin, contohnya apa? Syajar dan hajar. Jadi pahami? Nah itu anulah ya, bukan inti dari pembahasan kita. Nah, baru kemudian kita masuk ke pembahasan kulli dzati dan kulli arodi.
yakni ini adalah pembagian lafadz kulli dilihat dari sisi ingdirajihi fi dzat, yakni bi'tibari ingdirajihi fi adzat. Nah, nanti dibagi dua, ada apa namanya? Ada yang kulli dzati, kemudian ada yang kulli arodi. Nah, yang kulli dzati ini nanti ada yang apa namanya? Ada yang nau, ada yang jinus, ada yang fasal, kemudian arodi adalah misalnya arod am. Ya. Jadi misalnya kayak yang kulli dzati itu ada yang tamamul mahiyah, tamamu al-mahiyah, kemudian ada yang juz'ul mahiyah, kemudian nanti kulli arodi itu ada yang mukhtas, ada yang ghairu mukhtas, ghairu mukhtas. Tamamul mahiyah adalah nau. Kemudian nanti juz'ul mahiyah ada dua, ada yang am, ada yang musawi. Yang am ini misalnya adalah jinus. Kemudian yang musawi ini adalah fasal. Kemudian yang mukhtas ini adalah apa namanya? Yang mukhtas ini adalah khosoh ya. Kemudian yang ghairu mukhtas arad am. Khosoh dan arad am. Tapi ini kita bahas nanti, karena ini pembahasan yang beda lagi dan akan memakan banyak waktu. Inilah yang inti dari pembahasan kita kulliyatul khomas ya ini. Jadi kulli dilihat dari sisi bi'tibari ingdirajihi fi dzat. Itu pembahasan inti dari kulliyatul khomas, dan ini inti juga dari pembahasan mantik tasawur. Dalam bab tasawur ini yang menjadi inti pembahasan kita. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita baca teksnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Nggak ada? Dilihat dari sisi apa namanya? Ingdiraj itu masuknya dia di dalam zat. Artinya kulli ini pada zat itu apa posisinya atau statusnya apa? Zati atau arodi? Zati itu artinya apa? Zati itu esensial. Kulli yang sangat esensial atau substansi dari afrod. Nah, misalnya hayawan itu kulli. Hayawan itu untuk manusia, untuk al-insan itu apa? Sifatnya substansial atau sifatnya cuman arodi saja. Arodi itu tidak substantif. Artinya maksudnya substansial itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau nggak ada itu maka dia tidak disebut hayawan. Kalau tidak ada ini maka dia tidak disebut manusia. Tapi ada yang arodi. Arodi itu sifatnya tidak esensial. Artinya kalau tidak ada itu ya dia masih disebut manusia. Kaki misalnya. Kaki itu apakah manusia itu harus punya kaki? Yo, nggak tentu. Orang pincang apa terus nggak disebut manusia? Ya disebut manusia. Kalau cuma manusia dilihat dari punya kaki, ya maka kecoa punya kaki, monyet juga punya kaki, bonobo punya kaki, simpanse juga punya kaki. Bukan boboho loh ya, beda boboho, bonobo. Nama hewan. Oke. Sekarang udah ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Nantilah kita bahas apa namanya pembahasan kulliyatul khomas itu secara mendetail. Karena itu pembahasannya panjang sekali. Artinya itu butuh, karena itu inti dari pembahasan tasawur. Tasawur itu fungsinya adalah menyusun definisi, dan definisi tersusun dari kulliyatul khomas. Maka pembahasan kulliyatul khomas itu sangat-sangat bergantung pada pembahasan ini kulli dzati dan kulli arodi, apa itu jinus, terus kemudian fasal, nau, dan seterusnya. Oke. Yang lain mau ditanyakan? Itu yang mufrad yang 4 itu loh, yang lahu juz'un, yang nomor 3 dan 4. Kan yang nomor 3 kan lahu juz'un wa dzu ma'na kan. Lahu juz'un lakin la yadullu ala ma'na. Iya, lakin la yadullu alaih. Bedanya sama keempat apa? Kalau misalnya hubungannya sama sifat mausuf
Dan tarkib idhofah, satunya tarkib enggak tarkib kan idhofah juga tarkib dalam nahwu. Ya tarkib idhofi tapi disebut satu lafat. Satu lafat artinya lafat yang idhofah itu mudhof ilaih itu maknanya dianggap satu. Abdullah itu maknanya satu. Qolamu Zaidin maknanya satu. Apakah ketika saya mengatakan qolamu Zaidin berarti ada kolam dan ada Zaid? Enggak. Enggak ada. Qolamu Zaidin itu maknanya satu aja. Ini pena tapi miliknya Zaid. Tapi kalau saya mengatakan sifat mausuf misalnya Zaidun al-alimu, Zaid yang alim, berarti ada Zaid dan ada kealiman di situ. Di tarkib itu dibedakan dari sisi itunya. Dari sisi apakah dia tarkib idhofi atau tarkib naat man'ut atau sifat mausuf, itu dibedakan. Tapi ala kulli hal inti dari inti dari pembagian itu adalah untuk menunjukkan bahwa lafadz mufrad yang meskipun dia murokab secara lafzi, tapi secara maknanya tidak menunjukkan kepada hal lain, maka dia tetap dianggap sebagai lafadz yang mufrad, contohnya Abdullah. Kalaupun misalnya lafadznya secara lafadz murokab, secara makna masing-masing dari dua lafadz yang murokab itu punya makna sendiri-sendiri, tapi lakin la yurad, tidak dikehendaki pada hal lain, tidak ditujukan kepada hal lain. Contohnya adalah manusia yang diberi nama al-hayawan an-natiq, maka itu disebut mufrad. Qayyid maksudnya la yadullu ala makna sama yadullu ala makna, itu kan bedanya dari empat itu. Lah iya, yadullu ala makna, tapi yang satu maksudnya makna itu. Makna. Lah makna Abdullah itu kan satu orang toh. Lah kan hayawan natik juga satu. Enggak, nanti dulu. Katakanlah Abdullah dan hayawan natik tidak dijadikan nama dua-duanya. Apa bedanya? Hayawan natik dan Abdullah, dua-duanya tidak menjadi nama. Apa bedanya? Yang lain itu ala makna. Karena lah enggak sih toh. Katakanlah ini tidak menjadi nama. Abdullah bukan nama, kemudian Abdullah itu pokoknya semua yang hamba Allah maka dia masuk ke situ. Terus kalau hayawanun natik tidak menjadi nama, apa bedanya? Ya bedanya satu mudhof ilaih, satu sifat mausuf. Apa beda dari mudhof ilaih dan sifat mausuf? Seperti yang saya terangkan tadi, kalau ada saya mengatakan qolamu Zaidin, terus Ibnu Umar misalnya. Ibnu Umar itu apakah ada dua orang? Ada Ibnu dan ada Umar? Ya enggak, ya satu orang. Ibnu Umar. Tapi kalau saya mengatakan sifat mausuf, Umar al-Aqil, ada dua. Ada Umar dan ada al-Aqil. Artinya makna, ini kita bahas makna loh ya. Bukan bahas berarti orangnya dua, enggak, orangnya tetap satu. Yang diberi nama itu tetap satu, tapi secara makna kita bisa memahami ada dua makna di situ. Yang pertama Ibnu Umar. Ibnu Umar itu maknanya cuma satu kan? Ibnu Umar itu maknanya kan cuma satu. Dia anaknya Umar sudah. Maknanya cuma itu aja. Tapi kalau Umar al-Aqil, Umar yang cerdas, berarti ada dua makna di situ. Pertama, syakhsun al-musamma bi Umar, yang kedua al-Aqil. Sifatnya dia cerdas. Ada dua makna di situ. Dan dua-dua makna ini, dua-duanya punya menunjukkan, maksudnya menunjukkan pada makna tertentu. Tapi ketika mereka sudah menjadi satu nama, ketika menjadi sudah alam, tetap la yuradu alaih, tidak dikehendaki, makna itu tetap tidak menunjuk kepada hal lain. Karena tidak menunjuk kepada hal lain, maka dia tetap disebut sebagai mufrad. Oke. Yang lain? Kalau romil hijarah berarti maksudnya ke murokab. Enggak dong. Kecuali kalau orang namanya romil hijarah, itu baru. Apa? Mufradnya dari sisi mana? Kan romil hijarah kan maknanya satu orang, pelempar batu itu. Tapi kan kamu kan membayangkan secara makna, kalau ada pelempar batu, berarti ada orang yang melempar dan ada batu yang dilempar. Yes. Tapi kalau Abdullah coba, ada orang namanya Syuf, ini penting. Ada orang namanya Abdullah. Terus kamu apa membayangkan, oh berarti Abdullah berarti dia Abdun, berarti dia punya sifat ubudiyah, dan Allah berarti dia sangat menyembah Allah. Loh, orang namanya Abdullah pemaksiat, penjudi, jambret dan seterusnya banyak. Berarti nggak sesuai dengan namanya. Tapi kalau romil hijarah yang bukan nama, berarti dia pelaku pekerjaan. Pelaku pekerjaan berarti ada orang yang melempar dan ada batu yang dilempar. Paham nggak? Secara makna itu kan kita bisa membayangkan bahwa romil hijarah itu ada orang yang melempar dan ada yang dilempar, yaitu batu. Berarti ada dua nih secara makna. Tapi kalau Abdullah menjadi nama, menjadi nama loh ya. Yang harus kamu garis bawahi, menjadi nama. Abdullah menjadi nama, apakah orang namanya Abdullah itu harus punya sifat ubudiyah kepada Allah?
Sehingga nanti kita bisa membayangkan, oh berarti dia bukan hanya Abdullah sebagai nama, tapi dia Abdullah sebagai sifat. Nah, seperti orang namanya Zaidun Al-Aqil, bukan nama, Zaidun Al-Aqil sebagai sifat, maka dia murakkab karena ada Zaidun dan ada makna akil, makna yang orang yang apa? Orang yang cerdas. Ada dua makna. Tapi ketika menjadi satu nama, tahu nama kan? Kan kadang nama itu nggak sesuai sama orangnya kan? Royan itu apa? Pintu surga yang biasa dimasuki sama orang puasa. Tapi apa yang sesuai? Nama rekening aman. Ya Abdullah itu juga gitu. Belum tentu orang yang namanya Abdullah kemudian dia menyembah Allah. Di zaman dulu kan orang namanya Abdul Uzza, terus Abdul, ya barangkali dulu saya nggak tahu ya, apakah orang kafir ada yang namanya Abdullah. Kalau ada yang namanya Abdullah, berarti Abdullah itu, bayangkan Abdullah kafir. Karena orang kafir itu percaya sama Allah. Dalam ayat itu kan mereka bilang, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah Lata Uzza, Manata itu, menyembah patung-patung ini tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi mereka menjadikan menyembah patung-patung ini sebagai tawassul kepada Allah. Nah, tapi terus jangan Rizky nanti, wah berarti kalau gitu tawassul bid'ah. Oh tak siram kopi saiki we. Ayo, yang lain? Itu kan. Apa? Berarti ini Abdullah jadi khobar itu berarti termasuknya murakkab bukan? Abdullah jadi khobar. Iya. Contohnya Zaidun Abdullah. Iya. Itu menjadi murakkab. Zaid adalah hamba Allah. Ya jelas murakkab. Kalau ijarah kalau misalnya jadi nama juga tetap. Ya sama semua jadi nama sama. Oke, langsung kita baca teksnya supaya tidak berlama-lama lagi. Qra. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lafdhu ad-dal imma mufrad wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'na bi alla yakuna lahu juz'un tapi alaman aw yakuna lahu juz'un la ma'na lahu. Ya. Kal insan. Nah, ini siap. Juz'un dzu makna lakin la yadullu alaihi ka'abdullah. Alamal insan. Terus. Alaman li insan. Li'anna al-murad dzatuh lal ubudiyah wa dzat al-wajib al-wujud. Aw lahu juz'un dzu ma'nan la dalun alaihi lakin la yakun murada. Ya, dah. Jadi ini seperti yang saya terangkan tadi ya, bahwa lafadz itu yang menunjukkan kepada satu makna itu ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Mufrad itu apa? Mufrad itu pokoknya alladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Nah, ini terus ada beberapa surah. Surah yang pertama bi alla yakuna lahu juz'un, memang enggak punya juzuk sama sekali. Qi sebagai nama. Au yakuna lahu juz'un la makna lahu. Setiap juzuknya tidak menjelaskan makna tertentu, al-insan. Au lahu juz'un dzu makna lakin la yadullu alaihi ka abdillah alaman li insan. Li'annal murad dzatuhu lal ubudiyah wa dzat al wajib al wujud. Nah, yang dikehendaki dengan Abdullah itu apa? Zatnya orang yang dinamai Abdullah, bukan al ubudiyah, bukan bahwa dia punya sifat ubudiyah kepada adzat al wajib wujud, kepada zat yang wajib wujud yaitu Allah. Enggak begitu. Abdullah itu adalah apa yang dikehendaki dengan Abdullah? Zatnya orang yang diberi nama Abdullah itu. Terus aula wujuzun dzu maknan dalun alaih lakin la yakunu muradan kal hayawan anatik alaman li insan. Nah, ini juga sama. Surah yang keempat adalah punya juzuk, juzuknya punya makna, maknanya menunjukkan kepada hal lain, tapi la yakunu muradan, tidak dikehendaki sebagai hal lain. Contohnya apa? Hayawan natik, alaman sebagai nama. Li'annal murad dzatuhu lal hayawaniyah wan natikiyah, karena yang dikehendaki dengan hayawan natik sebagai nama adalah zatnya orang yang diberi nama itu, bukan hayawaniyah sisi kehidupan dia, wan natikiyah dan sisi pemikiran dia. Lanjut. Wa imma mu'allaf wa huwa alladhi la yakunu kadzalik. Mu'allaf itu kebalikan dari mufrad. Nama lain dari murakkab adalah mu'allaf. Saya menggunakan istilah murakkab, tapi di sini beliau menggunakan istilah mu'allaf, sama saja. Lanjut. Bi ayyu rada bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'na karamil hijarah. Ya, jadi ya terus. Muradud dalalah ala dzati ala dzatin tsabatalaha tsabatalaha ar-ramyu wal hijarah. Terus Muradatud dalalah ala jismin muayyan. ya, jadi ringkasnya
Kalau mu'allaf itu berarti kebalikan dari mufrad. Wa huwa la yakunu kadzalik, maksudnya tidak seperti mufrad. Artinya apa? Bi ayyurada bil juz'i minhu dalalatun ala juz'i ma'nahu. Sudah saya jelaskan tadi. Karomil hijarah, seperti romil hijarah. Kenapa romil hijarah ini disebut sebagai mu'allaf atau murakkab? Li'anna romi, karena romi muradud dalalah, dikehendaki sebagai satu dalalah tertentu. Ala dzatin, apa dalalahnya? Dalalah ala dzatin, menunjukkan kepada satu zat, thabatalah ar-romyu, yang telah tetap bagi dia ar-romyu, pekerjaan perbuatan melempar. Wal hijarah, dan yang dikehendaki dengan hijarah adalah muradatud dalalah ala jismin muayyanin, yang dikehendaki dalalah dari hijarah adalah jismin muayyan, satu jisim tertentu yang disebut batu. Jadi secara makna kita bisa membayangkan ada dua makna di sini, yaitu orang yang melempar dan batu yang dilempar. Lanjut. Wa qaddimal mufrad 'ala al-mu'allaf li'annahu muqaddamun tab'an. Wa faqaddima wad'an. Liwafiqal wad'u at-tab'ah. Wa li'anna quyudahu 'adamiyatun. Wal 'adamu muqaddamun 'ala al-wujud. Oke, nah ini disebut sebagai tadqiqul ibarah ya. Ini tadqiqul ibarah sebetulnya. Artinya ungkapan beliau ini sebetulnya sebatas tadqiqul ibarah. Mentadqiq satu ibarat ulama, kemudian dijelaskan kenapa kok ini pembahasan ini didulukan, ini kenapa diakhirkan. Tadqiqul ibarah. Dan ini yang membuat kitab-kitab turuth itu dianggap sulit difahami ini. Banyak jumlah muqtaridah yang sifatnya tadqiqul ibarah. Jadi di antara satu penjelasan terus penjelasan selanjutnya ada tadqiqul ibarah yang tidak berkaitan dengan kedua pembahasan di awal dan pembahasan setelahnya. Coba beliau mengatakan apa coba? Beliau mengatakan mana tadi? Waquttima al-mufrad 'alal mu'allaf. Kenapa pembahasan lafadz mufrad dengan mu'allaf itu didahulukan lafadz mufrad? Kenapa mufrad dulu baru mu'allaf? Kenapa? Li'annahu muqaddamun tab'an. Karena secara tabiat, secara natural, yang namanya mufrad itu lebih dulu daripada murakkab. Lafadz murakkab itu tersusun dari mufrad. Berarti sebelum mufrad sebelum murakkab ada mufrad dulu, maka mufrad didulukan daripada murakkab. Itu dalil yang pertama. Faqaddima wad'an, maka didahulukan secara wadhu', peletakan tulisan. Jadi secara peletakan tulisan didulukan karena memang secara tabiat yang namanya mufrad itu lebih dulu daripada murakkab. Murakkab tersusun dari mufrad. Maka secara peletakan penulisan pun Syekh Athiruddin Al-Abhari mendahulukan pembahasan mufrad daripada murakkab. Nah itu kan nggak ada kaitannya sama pembahasan kita sebetulnya. Hanya tadqiqul ibarah saja. Kenapa? Liwafiqal wadhu' at-tab'a, supaya antara wadhu' dengan tab'a itu sesuai. Oke. Terus yang kedua, jadi belum ngasih dua argumen. Argumen yang kedua, jadi bayangkan, cuman membahas ini Syekh Athiruddin Al-Abhari mendahulukan pembahasan ini daripada ini. Apa argumennya? Oh ini argumennya. Jadi dikasih argumen. Kebetulan karena pembahasan kita ilmu mantik, jadi yo cocok-cocok aja. Nah, dikasih argumen setiap, supaya jangan sampai ada satu hal yang nggak ada argumennya. Semua harus ada argumennya. Karena pembahasan kita apa? Maklumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Jadi semua harus ada tasawurnya dan harus ada tasdiknya. Kurang lebih kira-kira begitu. Wali anna quyudahu adamiyah wal adam muqaddamun 'alal wujud. Syuf. Kuyutnya lafadz mufrad itu adamiyah, sehingga yang namanya adam didulukan daripada wujud. Sekarang saya tanya, kalau saya mufrad itu artinya apa mufrad? Adamul murakkab. Kalau murakkab, ya murakkab kan. Tapi nggak bisa kamu katakan murakkab itu adamul mufrad, enggak. Karena murakkab itu sudah wujud, tersusun. Tapi kalau mufrad itu tidak tersusun. Kata-kata tidak itu adami namanya. Wal mufrad adamiyah. Kuyutnya mufrad itu adamiyah. Adam itu ketiadaan tersusun. Karena mufrad itu tidak tersusun dan tidak itu adami, maka tidak lebih didulukan dari wujudi. Tersusun itu wujudi, maka kita lebih mendulukan yang adami daripada wujudi. Itu argumen kedua. Walaupun terus kemudian dikritik juga sama Syekh Al-Attar itu ya. Bisa juga kita mendulukan murakkab daripada mufrad. Wah, dalilnya dan seterusnya. Wis, enggak usah kita bahas. Karena kita tidak sedang mengkaji Syekh Al-Attar. Hah? Tadqiqul ibarah. Tadqiq taqqaqa yudaqqiqu tadqiqan. Tadqiqul ibarah. Nah ini masih tadqiqul ibarah nih, agak panjang loh tadqiqul ibarahnya. Lanjut. Wa rada bil muallaf al murakkab fal qismatu thunaiyah. Wa man arada
ma huwa akhassu minhu fal qisma 'indahu thulathiyah. Ya, jadi beliau menjelaskan pembahasan pembagian lafaz kepada mufrad dan murakkab itu pembagiannya, kismahnya bisa tsunai, bisa tsulati. Tsuna itu apa? Tsuna itu duilogi, artinya cuma dua. Lafaz dibagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murakkab. Tapi juga bisa tiga, mufrad, murakkab, nanti beliau tambah satu yaitu mu'allaf. Atau apa nih? Sebentar. Tsulatiyah. Murakkab, terus mu'allaf, sama satu lagi murakkab, mu'allaf, ya sama mufrad. Mufrad, murakkab, mu'allaf, ada tiga. Jadi beliau membedakan murakkab dan mu'allaf itu dibedakan sama beliau. Nah, nanti dikasih alasannya. Lanjut. Mufradun wa huwa ma la yadullu juz'uhu ala syai' ka zaid. Ya, ini mufrad seperti yang kita pahami semua. Lanjut. Wa murakkab wa huwa ma li juz'ihi dalalatun ala ghairil ma'na al-maqsudi ka abdillah alam. Nah, ini kalau murakkab itu adalah punya lebih dari satu bagian, tapi juzuknya itu menunjukkan, tidak menunjukkan makna tertentu. Contoh Abdullah yang dimaksud sebagai sebuah nama. Lanjut. Wa mu'allafun wa huwa ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'na. Nah, kalau mu'allafun itu baru murakkab yang saya maksud di sini. Jadi kalau kita ikut pendapat yang tsulatiyah, maka harusnya saya tulis di sini bukan murakkab tapi mu'allaf, bukan murakkab. Nah, ini nanti Abdullah sama hayawan natik yang menjadi nama itu murakkab. Itu kalau kita ikut pendapat siapa? Tsulatiyah. Tapi karena Syekh Athiruddin Al-Abhari itu tsunaiyah, yo kita ikut tsunaiyah. Di sini beliau hanya tatkikul ibarah saja. Beliau tidak terus kemudian harusnya Syekh Athiruddin Al-Abhari itu menggunakan tsulatiyah. Beliau tidak menggunakan begitu. Ini tatkikul ibarah. Beliau cuma ingin mengatakan ada loh orang yang membedakan istilah mufrad, murakkab sama mu'allaf. Kalau apa bedanya? Disebutkan ini tadi. Lanjut. Wal murad bil iradah al iradatul jariyatu ala qanunil lughah hatta law arada ahadun bi alifil insan masalan maknan la yalzamu ay yakuna mu'allaf. Aywa, di sini yang dimaksud iradah itu apa? Wal murad bil iradah. Iradah itu apa tadi? La yuradu itu loh. Dari tadi kata-kata la yuradu. Nah, kehendak apa maksudnya? Kehendak itu. Iradah di sini apa iradah? Iradah di sini adalah iradah al-jariyah ala qanunil lughah. Iradah kehendak yang berlaku atas hukum-hukum, aturan-aturan, kaidah-kaidah bahasa. Jadi iradah di sini iradah lughawiyah, bukan iradah-iradah yang lain. Maka kata beliau, hatta law arada ahadun bi alifil insan masalan makna. Kalau ada orang, ini beliau ngasih contoh misalnya dalam usul fikih, kata-kata al-insan, al-nya itu punya makna dalam usul fikih. Syuf, bukan secara lughah, secara usul fikih. Kata ulama ahli usul, al-mufrad al-muhalla bi al yufidul umum. Lafaz mufrad kok kemasukan al, maka al-nya itu maknanya umum. Berarti al itu punya makna, al-insan juga punya makna. Loh, ini berarti punya dua makna. Gimana nih? Enggak, itu tidak dikehendaki dalam lughah. Dalam lughah tidak dikehendaki demikian. Maka tidak dianggap dalam mantik. Yang dianggap dalam mantik adalah iradah al-jariyah ala qanunil lughah. Bukan ala qanuni usulil fikih, ala qanuni macam-macam, bukan. Maka la yalzamu ayyakuna mu'allafan. Maka al-insan, kalau memang yang dikehendaki al-nya itu punya makna, insannya punya makna, tapi itu menurut ulama usul fikih, bukan ulama lughah, maka la yalzamu ayyakuna mu'allafan, al-insan tidak disebut mu'allaf. Bisa difahami? Lanjut. Wal alfat al-mawdu'ah lidalalah ala dhammi syai'in ila akhar thalathatu. Ini masih pembahasan, masih tadqiqul ibarah ya. Lafaz-lafaz yang memang digunakan untuk menggabungkan sesuatu pada hal lain. Istilah-istilah yang oleh para ulama digunakan untuk menunjukkan ini gabungan dari beberapa lafaz. Ada berapa istilahnya? Ada 3. Yang pertama, at-tarkib wa ta'lif wa tartib. Oke, ada tarkib, taklif sama tartib. Apa itu tarkib? Dhammul asya mu'talifatan kana aula. Oke. Yang pertama, tarkib. Tarkib itu apa? Tarkib itu pokoknya mengumpulkan setiap lafaz, entah lafaz yang dikumpulkan itu selaras, ada kaitannya apa enggak. Enggak ada urusan. Saya mengatakan batu, kecoa, kaleng kerupuk, Jubaiden. Itu namanya menyusun lafaz dengan lafaz yang lain kan? Ya, penyusunan saya lafaz dengan lafaz yang lain itu disebut tarkib. Kenapa? Karena enggak ada kaitannya. Apa kaitannya kecoa, kaleng kerupuk, terus batu, pohon pisang, Jubaiden? Apa kaitannya? Enggak ada. Maka itu disebut tarkib. Lanjut. Murtabatal wat'i aula. Murattabatan al-wat'a aula.
baik susunan saya itu adalah susunan sesuai wadok. Sesuai wadok itu dari am ke khos misalnya, atau dari khos ke am. Nah, saya mengatakan jauhar, jisim, kemudian jauhar, jisim, kemudian hayawan, insan. Itu murattabatan minal am ilal khos. Lah kalau misalnya saya acak, ya berarti tidak murattabah, dan itu susunan itu disebut susunan tarkib. Lanjut. Nah, maka yang namanya tarkib itu lebih umum daripada dua yang lain yang terakhir. Dua yang terakhir itu apa? Taklif dan tartib. Dua yang akhir itu yang dimaksud adalah taklif dan apa? Tartib. Lanjut. Buat tartib. Taklif dhamma mu'talifatan. Sawa'un kanat murattabatan wad'a kama fi tartib wa waja'alha bihaitsu yutlaqu 'alaiha ismul wahid wa yakun li ba'dihha nisbatun ila ba'd bi taqaddum wa ta'khir wa ta'akhur. Firutbah al-aqliyah. Nah, intinya taklif dengan tartib, taklif itu lebih umum daripada tartib. Kalau taklif itu pengumpulan satu makna secara berurutan, ada urutannya, ada tartibnya, ya kan, berurutan, tidak acak seperti tadi, tapi tidak murattabatan al-wad'a, tidak sesuai dengan wadoknya. Artinya dari umum ke khusus begitu. Beda sama tartib. Kalau tartib itu urutannya yang betul-betul urut. Pertama, kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang dikumpulkan itu ada hubungannya satu sama lain. Bukan hanya ada hubungannya, disusun sesuai dengan tartib. Nah, kalau kamu baca kitab-kitab kan ada kitab-kitab itu yang memang pembahasannya berhubungan satu sama lain, tapi nggak tertib, tidak dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Jadi biasanya kitab-kitabnya ulama salaf itu agak taklif, sifatnya taklif. Jadi memang berhubungan satu sama lain, tapi apa? Tidak sesuai dengan wadoknya. Nah, kalau ulama mutakhirin kontemporer, wah itu kan rinci. Nulis makalah aja harus ada aturannya. Nah, pertama dari kerangka teori atau pendahuluan, kerangka teori, kemudian isi, kemudian dan seterusnya. Baru kemudian terakhir daftar pustaka. Itu disebut tartib. Disebut apa? Tartib. Lanjut. Wa lam takun mu'talifatan amma fa huwa a'am min at-tartib min wajhin wa akhassu min at-tarkib mutlaqan. Ya, jadi yang namanya taklif dengan tartib itu dari satu sisi dia lebih umum, di sisi lain lebih khusus. Jadi ada umumun min wajhin, akhas min wajhin. Lanjut. Wa ba'dhum ja'ala tarkiba akhassu mutlaqan min at-ta'lif aidan wa ba'dhum. Nah, ini khilaf ya, bahwa sebagian ada yang mengatakan enggak, kebalik. Tartib itu justru adalah yang kamu katakan taklif, dan taklif itu yang kamu katakan tartib. Dibalik definisinya. Ada yang mengatakan halas, enggak usah lama-lama lah, sama aja tartib sama taklif. Nah, wa ba'dhum ja'alahuma mutaradifain. Taraduf udah sinonim, ngapain dipisah-pisahkan? Dah, ini saya rasa enggak ini ya, tidak terlalu urgen untuk kita dalami khilafnya. Lanjut. Wal mufrad bin nadhari ila ma'nahu imma kulliyun wa huwa alladhi la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi. Min haitsu innahu mutasawwar wuqu'u syarikati fihi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan antara kulli dengan juz'i. Lanjut. Bi haitsu yasihhu hamluhu ala kulli fardin min afradi. Nah, ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan bahwa ciri-ciri lafadz kulli adalah dia layak yasihu hamluhu ala kulli fardin afrodi, layak dijadikan apa? Mahmul, dijadikan mahmul kepada setiap afrodnya. Afrodnya Insan, Zaid, Bakar, Umar, maka Zaidun al-Insan, Bakar al-Insan dan seterusnya menjadi mahmul. Lanjut. Fa inna mafhumahu idza tusawwira lam yumna' min sidqihi 'ala katsirin sawan wujidat afraduhu fil kharij wa tanahat. Kal kawakib amlam tatanaha kani'matillah amlam tujad fihi limtina'iha 'ala al-kharij fil kharij kal jam'i baina ad-diddain aw li'adami wujudiha wa in kanat mumkinatan. Kajabalin min yaqut wa bahrin min zubak. Coba nanti dicari aja terus. Am wujidah min fardun wahid sawa'un umtuni'a wujudu ghairihi kal ilah ail ma'bud bihaqqin. Idid dalil al-khariji qat'a irki syirkati anhu. Lakinnahu 'indal aqli lam yamtana sidquhu 'ala katsirin wa illa lam yuftaqar ila dalili itsbatil wahdaniyah amkana kasyams awil kawakab an-nahari al-mudi imma idil mawjud minha wahid wa yumkinu an yujada minha syumusu katsira.
Oke ya, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kulli dilihat dari sisi apa? Wujudnya fil kharij. Dilihat dari wujudnya fil kharij. Wujudnya fil kharij ada yang wujudat afradu fil kharij wa tanahat kal kawakib. Wujud di alam kharij ada banyak, lebih dari satu, tapi ada akhirnya, ada batasnya. Seperti al kawakib, bintang-bintang. Amlam tatanaha, atau wujudnya ada dan tidak terbatas, seperti apa? Nikmatullah. Amlam tujad fi, enggak ada wujudnya sama sekali. Kenapa enggak ada wujudnya? Itu limtinaiha fil kharij. Karena memang secara akal nggak mungkin wujud di alam realitas. Contohnya al-jam'u baina diddain. Nah, kemudian auli ada wujud dia, atau sebenarnya nggak mustahil akli, tapi memang kita cari nggak ada aja. Wa in kanat mungkinah, meskipun secara akal mungkin. Contohnya jabal min yakut, bahar min apa nih ya? Nanti dicari aja. Teras. Air raksa. Nah ya. Jadi laut dari air raksa. Ya kita kenapa? Misalnya kita buat contoh bahar min susu. Apa susui? Min halab, minal laban. Bisa juga. Am wujida minha fardun wahid, atau cuman ditemukan satu tok fardnya itu. Apa? Sawaun imtana wujudu ka ghaira wujudu ghairi. Ditemukan satu itu ada kalanya memang yang lain mustahil wujud. Contohnya ilah, Tuhan, ai al ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan hak. Idz dalil al khariji qat'a irqi syirkati anhu. Karena dalil khariji, yakni dalil khariji itu dalil, ini nanti dalil ulama kalam ya, tasalsul, kemudian daur, tarjih bila murajjih, yang gitu-gitu, tarjih yang seperti itu yang pernah saya bahas dalam di mana kemarin? Kharidah Bahya itu ya. Itu dalil khariji seperti itu memang dalil khariji menunjukkan nggak mungkin ada kesyirikan, nggak mungkin Allah itu ada lebih dari satu. Qata'a irqas syirkah, memutus urat kesyirikan. Artinya apa? Maksudnya dalil-dalil kharij yang ada itu membawa kita pada wahdaniyah, bukan kepada kesyirikan. Maksudnya begitu. Indal akli, lakinnahu indal akli lam yamtani sidquhu ala kathin. Tapi kalau secara tasawur akliyah, kita Tuhan, oke Tuhan itu yang menciptakan, yang disembah ya, bisa saja ada banyak. Secara akli loh ya, tasawur akli, ya bisa saja ada lebih dari satu. Tapi secara dalil mustahil. Wa illa lam yaftakir ila dalil itsbatil wahdan. Kalau memang secara akal di tasawur pertama kita, di akal kita itu sudah terbukti satu, yo kita nggak perlu dalil wahdaniyah. Ngapain di Quran ada dalil wahdaniyah? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Itu kan dalil wahdaniyah. Kenapa harus ada dalil kalau memang secara akli sudah terbayang satu? Enggak. Ini bukti bahwa wahdaniyah itu tidak, secara akli tidak wajib. Kemudian maksudnya tidak wajib itu ya, secara tasawur pertama kali nggak wajib. Tapi kalau setelah kita tahu dalilnya, maka akal kita memastikan mustahil Allah itu ada satu. Jadi wahdaniyah itu juga mustahil akli juga, tapi mustahil akli yang sifatnya nadhari, bukan doruri. Nah, bukan doruri. Amkana kasyams, atau mungkin saja ada lebih dari satu, tapi nyatanya cuma satu, kasyams, matahari. Nah ini beliau nulis di era di mana astronomi belum semaju sekarang ya. Kalau sudah semaju sekarang ya kita akan tahu bahwa yang seperti planet-planet yang seperti matahari bahkan jauh lebih besar itu ada banyak, nggak cuma satu. Paling yang beliau maksud itu mataharinya bumi lah, itu baru benar. Kalau yang beliau maksud matahari untuk bumi lah, itu memang cuma satu. Kalau matahari untuk planet lain, yo banyak sekali. Al-Kaukab An-Nahari Al-Mudhi. Nah ini dijelaskan sama beliau. Saya nggak tahu ini beliau hidupnya setelah Galileo atau sebelumnya, saya wallah. Kayaknya setelah deh, insya Allah setelah. Pasca Galileo itu. Intinya setelah ditemukan teori heliosentrisme itu ya. Kemudian nah ini kulli dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi hubungannya dengan lafadz. Nisbatu al-ma'ani ilal alfadz. Nisbat makna dari lafadz. Ada yang mutawati, ada yang musyakkik. Lanjut. Kal insan wa in tafawata fiha bisyiddah taqaddum fa musyakkik. Kal bayad fa inna ma'nahu fi thalj asyaddu min fil aj. Ya, jadi yang namanya putih itu musyakkik. Kenapa? Karena ada perbedaan dari sisi syiddah. Nah, beliau ngasih contohnya salju, putihnya salju itu lebih kuat daripada putihnya gading. Al-aj itu gading. Putihnya salju lebih kuat daripada putihnya apa? Gading. Lanjut. Wal wujud fa inna ma'nahu fil wajid qablahu wa fil mungkin. Nah, wujud itu contoh dari sisi awaliyah atau taqaddum, bahwa wujud itu lebih wujudnya zat yang wajib wujud yaitu Allah itu lebih utama daripada wujudnya sesuatu yang mungkin yaitu manusia atau makhluk.
Lanjut. Wa imma juz'iyun wa huwa alladhi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumi min dhalik. Ha. Ay wuqu'i syirkati fihi ka zaidin alaman. Ha. Fa inna mafhumahu min haitsu waqa'i lahu idza tusawwira muni'a dhalik. Wala ibrata bima Ya'ridu lahu. bima ya'rudu lahu min ishtirakin lafdhiyyin. Dah, saya sampai ini dulu. Jadi ini yang saya terangkan tadi bahwa juz'i itu definisinya alladzi yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Contoh Zaid sebagai alam sebagai nama. Mafhumnya secara wadho sejak awal itu memang hanya untuk menyebut satu orang, tapi kata beliau wala ibrata bima ya'ridu lahu min ishtirakin lafdhi. Maka tidak dianggap kalau ada isyirak lafzi. Kalau ternyata ada orang namanya Zaid ada banyak. Zaid al-Misri dengan Zaid al-Indonesi misalnya. Ada orang Mesir namanya Zaid, Indonesia namanya Zaid. Nah, itu isyirak lafzi. Tidak disebut sebagai kulli. Isyirak lafzi tetap juz'i. Kalau asal dia yamna'u nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Lanjut. Wa qaddamal kulli 'ala al-juz'i li'anna Juz'i. 'ala al-juz'i li'anna quyudahu 'adamiyyah. Nadhirun ma marra. Nadhiru ma marra. Terus Wa li'annahu al-maqsud bidzat 'inda al-mantiqi li'annahu maddatul hudud wal barahin wal matalib. bi khilafil juz'i. Nah, ini sama kayak tadi ya, beliau menjelaskan apa atau alasan pembahasan kulli didulukan daripada juz'i. Kan tadi kulli dulu baru juz'i. Kenapa kok kulli dulu didulukan? Karena kulli itu adamiyah, kalau juz'i itu apa? Kuyutnya adamiyah. Apa kuyutnya adamiyah? Kayak tadi. Apa definisi kulli? La yamna'u nafsu tasawwuri adalahnya. La itu adami. Berarti adam dengan maujud didulukan yang adam. Berarti pembahasan kulli didulukan daripada juz'i. Nah, kalau juz'i apa? Alladzi yamna'u nafsu tasawwuri. Kalau kulli la yamna'u adalahnya. La itu apa? Menunjukkan adamiyah. Nah, nadhiru marra seperti yang telah lalu. Wa li'annahu al-maqsud bidzat al-maqsud bidzat indal mantiki. Juga alasan argumen yang kedua kenapa kulli itu didulukan adalah karena tujuan dari mantik yang dikehendaki secara zat dalam pembahasan mantik itu kulli, bukan juz'i. Kita membahas kulliyat. Kita membahas apa? Kulliyat. Li'annahu maddatul hudud, karena maddatul hudud. Hudud itu hati ini maksudnya adalah argumen definisi. Karena maddatul hudud yang menyusun argumentasi, yang menyusun definisi itu adalah kulli-kulli ini. Wal barohin, dan juga nanti yang menyusun barohin argumentasi wal matalib bi khilafil juz'i, beda dengan juz'i. Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini langsung belum membahas tentang kulli dibagi menjadi dua, ada dzati, ada arodi, yang akan kita bahas di pertemuan depan insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Pembagian nama mu'allaf sama murakkab yang sulaki yang jadi 3 kan. Kalau yang pembagian jadi 3, kalau pembagian jadi 3 mu'allaf itu murakkab itu adalah wa huwa ma li juz'ihi dalalatun ala ghairil ma'na al-maqsud ka abdillah. Itu memasukkan abd yang Abdullah saja atau haywan natif? Dua-duanya. Tapi kan sini kan dalalatun ala ghairil ma'na. Sedangkan itu yang haywan natif kan dalun ala makna. Iya, ala makna. Berarti enggak masukkan itu kan? Oh ya, nggak masukkan berarti. Oke, yang lain? Jadi yang namanya pembahasan kulli ini penting ya. Artinya bahwa mantik itu hanya bahas kulliyat aja. Hanya bahas kulliyat. Dan ilmu itu, perhatikan, ilmu itu, semua ilmu itu didasari oleh kulliyat. Mau ilmu apapun, mau ilmu logika, rasional ataupun sains, empiris, ilmu empiris itu didasari kulliyat juga. Bedanya dia cuma beda cara menuju kulliyat saja. Kalau kita cara menuju kullinya adalah dengan dari kulli kemudian ke juz'i, hasil konklusi. Tapi kalau induksi modelnya sains itu dari tatabbu'ul juz'iyat ilal kulliyat. Kita lihat juz'i, terus dari juz'i itu kita ambil hukum kulli. Intinya semua sama-sama berpedoman pada kulli. Khilafan li Ibnu Taimiyah. Berbeda dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Mantiq, beliau berpendapat bahwa beliau menolak kulli. Enggak ada itu kulli itu. Menolak apa? Kulli. Beliau menolak Aristoteles, menolak mantiknya Aristoteles, dan beberapa memang kita akui mantiknya Aristoteles tentang kekufuran, ya kita akui, kita tolak, tanpa Ibnu Taimiyah pun kita tolak. Nah, cuman masalahnya Syekh Ibnu Taimiyah itu menolak kulliyat. Menolak apa? Kulliyat. Nah, itu yang bermasalah. Dan
Wallahu alam ya, mungkin dari situ kesimpulan-kesimpulan aqaid beliau itu diambil dari ingkar ilal kulliyat ini. Gara-gara ingkar pada kulliyat, maka akhirnya kesimpulan-kesimpulan ilmu kalam beliau atau aqaid beliau itu menyelisih jumhur ulama. Dan jangan dikira Syekh Ibnu Taimiyah itu seorang ini ya, seorang filsuf. Artinya beliau itu menolak Sokrates dengan filsafat. Jadi menolak filsafat dengan filsafat. Keliru kalau orang bilang, wah menurut Syekh Ibnu Taimiyah filsafat itu haram. Loh, enggak. Syekh Ibnu Taimiyah berfilsafat juga, tapi dengan caranya sendiri. Justru beda dengan Imam Suyuti, terus Imam Ibnu Shalah, Syekh Ibnu Shalah yang mengharamkan mantik itu emang beliau tidak mendalami mantik, memang tidak mendalami filsafat lah. Kalau Syekh Ibnu Taimiyah mendalami filsafat, maka punya kitab namanya Ar-Radd 'alal Mantiq. Wallahu a'lam. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi sampai di sini. Biasanya ustadznya datang jam berapa? Jam 8 lewat. Ini kalau kita qasidah dulu bentar bisa ya? Ya, kita qasidah dulu bentar, doa. Karena penting, barengi ngaji sama doa penting. Matikan aja ininya, videonya.